Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Alisa Yasmin dengan NIM C1C019114. Pertemuan kali ini kita akan membahas kelanjutan dari materi sebelumnya, dimana hari ini kita membahas bab 5, yaitu tentang laporan arus kas. Pertama ada pengertian arus kas. Arus kas atau statement of cash flow ini yaitu laporan keuangan yang merangkum informasi mengenai arus kas yang masuk atau penerimaan dan arus kas yang keluar atau pembayaran dalam satu periode tertentu. Nah, informasi dalam arus kas ini dapat atau bertujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi para investor dan kreditur dalam menganalisis arus kas. Selanjutnya ada tujuan laporan arus kas. Nah, tujuan utama untuk laporan arus kas ini adalah menyajikan informasi tentang perubahan arus kas dan setara kas entitas selama satu periode yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Nah, dalam tujuan laporan arus kas ini, informasi kas ini kan berguna kepada investor dan kreditor serta pengguna lainnya, sehingga tujuan yang lainnya itu yang pertama untuk mengevaluasi kemampuan entitas, kemudian untuk mengevaluasi struktur keuangan entitas, yang ketiga adalah memahami pos yang menjadi selisih antara laba rugi periode berjalan dengan arus kas neto dari kegiatan operasi atau akrual. Yang keempat ada membandingkan kinerja operasi antara entitas yang berbeda. Selanjutnya adalah memudahkan pengguna laporan ini untuk mengembangkan model untuk menilai dan membandingkan nilai arus kas di masa yang akan datang dengan arus kas yang setelah ada. Nah, teman-teman, selanjutnya kita masuk kepada isi laporan arus kas. Bagi IFRS dan GAAP menentukan bahwa penerimaan kas dan pembayaran kas selama satu periode harus diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama ada aktivitas operasi, yaitu meliputi pengaruh kas dari transaksi yang digunakan untuk menentukan laba bersih, teman-teman. Kemudian transaksi aktivitas operasi ini terdiri dari yang pertama kas masuk, yang di dalamnya mengenai penjualan barang atau jasa dan pendapatan bunga serta pendapatan dividen. Kemudian ada kas keluar, dalam hal ini mencakup tentang pembayaran kepada pemasok, kemudian ada pembayaran kepada kreditor dan lain-lain. Selanjutnya ada aktivitas investasi yang berkaitan dengan pemberian dan penagihan pinjaman serta perolehan dan pelepasan investasi. Nah, dalam transaksi aktivitas investasi ini terdiri dari yang pertama kas masuk atau penerimaan, di dalamnya ada penjualan aktiva tetap, penjualan investasi, penjualan aktivitas tak berwujud, dan penerimaan hasil penagihan pinjaman. Dan kemudian ada kas keluarnya, yaitu pembelian aktivitas tetap, pembelian investasi dari entitas lain, pembelian aktiva tak berwujud, dan lain-lainnya. Kemudian ada aktivitas pendanaan yang merupakan suatu aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi modal dan pinjaman jangka panjang perusahaan. Nah, di dalam transaksi aktivitas pendanaan ini terdapat yang pertama kas masuk atau penerimaannya. Dalam hal ini yaitu pinjaman uang, penerimaan investasi dari pemilik, penerbitan saham perusahaan, penerbitan obligasi, dan surat hutang lainnya. Kemudian ada kas keluar atau pembayaran. Di dalam hal ini ada mencakup pembayaran kembali pinjaman pembagian pemilik, pembayaran dividen, pembayaran utang pokok kepada perusahaan lain, dan pembelian saham yang lainnya. Nah, selanjutnya di sini saya paparkan ada format dasar laporan arus kas. Bisa teman-teman lihat bagaimana format dasarnya. Nah, selanjutnya kita masuk kepada metode pelaporan arus kas. Dalam metode pelaporan arus kas ini terdapat dua metode, teman-teman. Yang pertama ada metode cash flow langsung atau direct, dan metode cash flow tidak langsung atau indirect. Nah, yang pertama ada metode cash flow langsung atau direct. Metode langsung ini menggunakan arus kas atau cash flow yang berasal dari kegiatan operasional yang diperincikan menjadi arus kas masuk dan arus kas keluar, yang nantinya akan diperincikan kembali menjadi beberapa penerimaan ataupun pengeluaran dari arus kas perusahaan. Nah, kemudian ada metode tidak langsung atau indirect.
Nah, pada metode tidak langsung ini arus kas ditentukan dengan pengoreksian laba bersih yang dilaporkan oleh perusahaan. Beberapa hal yang termasuk diantaranya biaya penyusutan, laba rugi karena pelepasan investasi, dan lain-lain. Metode tidak langsung ini merupakan rekonsiliasi dari laba bersih yang diperoleh perusahaan. Nah, di dalam slide selanjutnya ini akan saya paparkan contoh dari metode cash flow langsung atau direct. Kemudian ada contoh dari metode cash flow tidak langsung atau indirect. Bisa teman-teman lihat bagaimana penyajian pelaporannya. Baiklah, yang terakhir ada penyajian laporan arus kas. Dalam penyajian laporan arus kas ini terdapat 3 bagian. Yang pertama ada sumber informasi. Perusahaan ini memperoleh informasi untuk menyiapkan arus kas dari beberapa sumber, yaitu neraca komprehensif, laporan laba rugi, periode berjalan, dan data transaksi terpilih. Nah, sumber informasi ini sangat penting dalam pembuatan laporan arus kas, karena jika tidak terdapat sumber informasi, maka arus kas ini tidak akan bisa dibuat karena informasi tersebut tidak tahu asalnya dari mana. Yang kemudian ada menyiapkan laporan arus kas. Nah, setelah sumber-sumber informasi ini telah didapatkan, kemudian kita siapkan laporan arus kas ini. Nah, dalam penyiapan laporan arus kas dari sumber-sumber di atas melibatkan 4 langkah. Yang pertama, penentuan kas bersih yang disediakan oleh aktiva operasi. Yang kedua adalah penentuan kas bersih yang disediakan oleh aktivitas investasi dan pembiayaan. Dan yang ketiga ada penentuan perubahan, kenaikan atau penurunan kas selama periode berjalan. Dan yang terakhir ada rekonsiliasi perubahan kas dengan saldo kas awal dan saldo kas akhir. Kemudian ada aktivitas non-cash. Karena tidak semua aktivitas ini dalam perusahaan melibatkan pengeluaran uang secara tunai, namun ada juga pengeluaran uang yang tidak secara tunai. Contohnya, yang pertama ada penerbitan saham, kemudian ada konversi obligasi, terus ada penerbitan surat hutang, ada pertukaran aktiva jangka panjang. Nah, dari keempat ini kan bukan mengenai aktivitas yang melibatkan uang tunai, melainkan secara non-cash. Nah, aktivitas pembiayaan dan investasi yang tidak mempengaruhi kas tidak dilaporkan dalam arus kas. Namun jika aktivitas pembiayaan dan investasi ini dipengaruhi oleh kas, maka akan dilaporkan dalam arus kas. Nah, jadi dalam pertemuan kali ini maka bisa saya simpulkan bahwa laporan arus kas ini kaitannya ada dengan laporan keuangan. Laporan arus kas dapat memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna ini untuk mengevaluasi perubahan dalam aset bersih entitas, struktur keuangan, yang termasuk di dalamnya ada likuiditas, solvabilitas, dan fleksibilitas keuangan. Yang likuiditas ini mengacu kepada kedekatan pada kas dari aktiva dan kewajiban-kewajiban, sedangkan solvabilitas ini mengacu kepada kemampuan perusahaan untuk melunasi utang-utangnya. Dan kemudian ada fleksibilitas di mana keuangan ini mengacu pada kemampuan perusahaan untuk merespon dan menyesuaikan diri dengan kesulitan finansial dan kebutuhan serta peluang yang tak berguna. Nah, sekian materi yang bisa saya paparkan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.